Selamat pagi sahabat Infokom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Diana Puspita yang akan memberi informasi terbaru dan teraktual. Museum Bank Indonesia merupakan salah satu destinasi sejarah yang penting di Indonesia, terutama bagi yang ingin memahami perjalanan ekonomi negara. Berikut liputannya untuk Anda. Halo Sobat Infokom, hari ini saya sedang berada di Museum Bank Indonesia yang terletak di Jakarta Barat. Kira-kira koleksi menarik apa saja yang ada di sini? Yuk ikuti terus! Museum Bank Indonesia adalah sebuah museum sejarah dan budaya yang terletak di Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Indonesia. Museum ini dibuka pada tahun 2009 di gedung bekas kantor The Javas Bank yang didirikan pada 1828 dan kemudian dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, sahabat Infokom, saya amati ruang tata pamer yang ada di Museum Bank Indonesia. Kira-kira koleksi menarik apa saja yang ada di dalam? Yuk ikuti terus! Selanjutnya, di museum ini terdapat ruang teater. Pengunjung disambut replika pelabuhan dan kapal lengkap dengan rempah-rempah seperti pala, kayu manis, cengkeh yang menjadi alat tukar di masanya. Sahabat Infokom, saat ini saya sedang berada di ruang pamer, yaitu ruang teater KBI. Di sini banyak koleksi rempah-rempah yang ada di Indonesia, seperti ada cengkih, lada, pala, dan lain-lain. Kira-kira koleksi menarik apa saja yang ada di dalam? Yuk ikuti terus! Lalu, ruangan ini merupakan ruang berkumpul para petinggi Bank Indonesia pada masanya. Terbuat dari kayu jati asli, dengan nuansa zaman dulu, ruang ini memiliki 5 posisi tempat duduk, yaitu untuk presiden, sekretaris, dan 3 direktur bank. Selain itu, terdapat ruang emas monitor yang menampilkan tumpukan replika emas batangan seberat 13,5 kg yang diletakkan di dalam etalase kaca. Di zaman Hindia Belanda, emas dijadikan cadangan devisa oleh The Javas Bank karena nilainya tidak menyusut. Salah satu daya tarik utama Museum Bank Indonesia yaitu koleksi numismatiknya yang sangat lengkap. Nah, sahabat Infokom, saat ini saya sedang berada di ruangan numismatik. Di sini berbagai macam uang dari berbagai negara ada di sini sebagai koleksi. Di sini, pengunjung dapat melihat uang logam kuno dari masa kerajaan Hindu dan Buddha hingga era kolonial Belanda dan Jepang yang jarang ditemui. Selain itu, koleksi uang kertas dari masa pra-kemerdekaan hingga Orde Baru turut ditampilkan secara kronologis. Tidak hanya itu saja, terdapat lemari dengan bukaan horizontal yang menyimpan berbagai koleksi uang dari negara lain. Di Museum Bank Indonesia, saat ini juga sedang menghadirkan pameran bentengan yang menyajikan koleksi mainan berurutan dari zaman modern ke masa lalu.
Nah, sahabat Infocom, ternyata di Museum Bank Indonesia sedang ada pameran yang bertemakan pameran bentengan. Kira-kira hal apa aja yang menarik di sini? Yuk ikuti terus. Pengunjung diajak menelusuri perjalanan perkembangan dari mainan modern yang canggih, perlahan dibawa kembali ke masa lalu, melihat mainan tradisional, sederhana namun penuh makna. Pamer ini menjadi jembatan antar generasi. Alasan aku kesini karena aku ada tugas dari guru aku bahasa Indonesia untuk mendeskripsikan tempat dan benda. Kalau aku sih tadi yang kata tempat emas, aku sih suka banget karena dapat pengalaman baru, melihat tempat-tempat baru, aku suka. Iya pasti, karena di sini tentang sejarah-sejarah dan aku suka dan aku mungkin menambah wawasan aku. Itulah sekelumit perjalanan di Museum Bank Indonesia, bukan sekedar memahami sejarah tetapi juga memahami bagaimana uang dan ekonomi membentuk negara. Saya Liana Nikta Agustin bersama juru kamera Aulia Dianzah melaporkan untuk Kabar Sekolah. Museum merupakan tempat yang menyimpan dan memamerkan benda yang memiliki nilai sejarah, seni, dan kebudayaan. Salah satunya Museum Mandiri. Berikut liputannya untuk Anda. Halo Sobat Infocom, hari ini aku lagi ada di salah satu museum yang ada di Jakarta Barat, yaitu Museum Bank Mandiri. Kira-kira di Museum Bank Mandiri ini ada apa aja ya? Yuk ikuti terus! Museum Mandiri terletak di Jalan Lapangan Stasiun Nomor 1 Jakarta Barat. Adalah museum sejarah yang dikelola Bank Mandiri dan bagian dari Cagar Budaya Kota Jakarta. Museum ini didirikan pada 22 Desember 2004. Bagian pertama yang menarik dari Museum Mandiri adalah loket berbahasa Belanda dengan papan petunjuk komoditas dan disimpan saat masih digunakan sebagai perusahaan dagang Belanda. Dan kasir untuk warga Eropa dan Tionghoa dipisahkan. Meski sejajar di pintu masuk museum, kasir khusus Tionghoa melayani pedagang yang dulunya berperan besar di Batavia. Di lantai dasar, area Banking Hall menampilkan alat berpankan era kolonial, termasuk buku kas besar dari tahun 1892 dan kalkulator analog seberat 9,8 kg yang digunakan untuk menghitung sekaligus mengecek struktur transaksi. Nah, sahabat Infocom, di dalam museum bank ini juga terdapat alat deteksi uang palsu. Yuk kita coba! Nah, sahabat Infocom, setelah aku coba alatnya, ternyata uangnya asli loh. Kira-kira ada koleksi apa lagi ya? Yuk ikuti terus! Di lantai 2, kaca patri menjadi salah satu daya tarik utama. Bagian bawah menggambarkan 4 musim dan kondisi Batavia, sementara bagian atas menunjukkan musim semi dengan pasangan muda berpelukan, simbol tradisi pernikahan. Ada juga kaca patri bertema musim panas mencerminkan masa panen gandum di Belanda. Kalau untuk sejarah Gedung Museum Mandiri, ini dulu kan dibangun di tahun 1929, lalu selesai di tahun 1933, lalu untuk penggunaan pertama kali itu sebagai kantor Nederlandse Handel Maskapai di tanggal 14 Januari tahun 1933.
untuk koleksi yang ada di Museum Mandiri kan banyak banget. Kalau untuk kategorinya mayoritas itu alat-alat operasional perbankan, lalu ada uang, lalu ada safe deposit box dan lain-lain. Nah, kalau koleksi unggulannya itu kita punya banyak ya. Salah satunya itu masterpiece-nya, kita punya koleksi buku besar. Buku besar ini otentik, ditulis tangan pegawai Nederlandse Handel Maskapai, berarti orang Belanda yang usianya sudah lebih dari 200 tahun. Ini juga punya koleksi otentik, itu kita juga ada kaca patri, itu bagian dari gedung. Kami sih berharap ya Museum Mandiri ini makin dikenal sama seluruh rakyat Indonesia, itu harapannya. Tapi kalau memang minimal deh semua orang kota Jakarta tuh udah tahu tentang Museum Mandiri, khususnya pelajar, khususnya anak-anak kecil. Lalu juga selain mereka di sini bisa berekreasi, mereka juga bisa sambil belajar, sambil edukasi. Jadi ibaratnya ini nih one stop entertainment juga, one stop education juga. Jadi kita selain belajar juga ada banyak menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di Museum Mandiri. Di ruang bawah tanah, pintu berangkas hijau seberat 5,5 ton menjadi sorotan. Disebut ruang kluis berangkas berdiameter 90 cm, ini sudah ada sejak zaman NHM. Dan hanya bisa dibuka dengan kombinasi kode putar tertentu. Ada juga ruangan safe deposit box berupa loker kecil hingga sedang untuk menyimpan barang nasabah. Di area safe deposit box, pengunjung dapat melihat surat berharga, emas batangan, dan koleksi uang tunai dari berbagai era. Pengunjung bisa melihat satu persatu. Itu dia keseruan kita di Museum Bank Mandiri. Siapa sangka tempat yang terlihat klasik mempunyai cerita yang menarik. Saya Diana Puspita beserta juru kamera Aulia Dianza melaporkan untuk Kabar Sekolah. Kerak telur merupakan hidangan omelet tradisional khas Betawi. Hidangan ini terbuat dari bahan dasar beras ketan dan telur. Berikut liputannya untuk Anda. Halo Sahabat Infokom, hari ini aku lagi ada di stasiun Jakarta Kota dan aku mau nyobain makanan khas Betawi yaitu kerak telur. Penasaran? Yuk ikutin aku terus. Kerak telur lahir dari zaman kolonial Belanda. Awalnya sebagai hasil inovasi masyarakat Betawi yang memadukan beras ketan telur dan kelapa sangrai. Memasak kerak telur juga memerlukan teknik khusus di atas wajan kecil yang dipanaskan tanpa minyak. Menggunakan arang adonan ketan dan telur dimasak hingga dasar berbentuk kerak kecoklatan. Lalu bagian atasnya dibalik agar matang merata dan renyah, sementara di bagian dalamnya lembut. Tidak hanya soal rasa, kerak telur menghadirkan aroma khas dari kelapa sangrai, tekstur crunchy dari luar dan lembut di dalam. Ya, hampir 3 tahun lah. Ya, kadang sehari habis 20, kadang 25. Berbeda karena unggulan dari bumbu, racikan, sama ciri khas dari tangan diri sendiri. Saya tetap di sini. Jadi saya jualan penerus dari babeh lah. Karena babe udah faktor usia, saya ngurusin. Nah, udah jadi kerak telurnya. Cobain. Rasanya gurih, manis, enak banget. Gurihnya dapet, aromanya luar biasa. Kerak telur emang bukan jajanan biasa. Saya Prilia Zarwijaya dan juru kamera Jihan Putri Azara pamit undur diri. Es lendang mayang merupakan minuman penutup tradisional khas Betawi yang mempunyai rasa manis dan gurih. Berikut liputannya untuk Anda. Halo Sobat Infokom, kali ini aku lagi ada di Jakarta Kota. Cuaca kayak gini, cocok gak sih buat minum minuman yang segar? Penasaran kan? Ikutin aku. Es lendang mayang adalah warisan kuliner khas Betawi yang sudah mewarnai hari-hari masyarakat sejak zaman dulu. Warnanya mencolok, merah muda, hijau, putih, seperti selendang. Dari situlah terbentuk nama es lendang mayang. Terbentuk dari campuran hungkwe yang dibentuk seperti agar-agar, disajikan bersama santan gurih dan sirup gula merah yang manis legit.
semua berpadu dalam satu gelas es, memberikan rasa yang unik. Tahun 2017, ada yang kadang ada 100, 150, antara sepinya 80 dapat. Ya yang gak sepenuhnya minat lah, kita aja. Nah sobat Info, esnya udah jadi, yuk kita cobain. Nah itu dia sensasi dari kesegaran minuman tradisional khas Betawi. Informasi tadi sekaligus penutup kabar sekolah hari ini. Saya Diana Puspita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.